Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita berjumpa lagi. Kita akan berlatih latihan soal SAS atau PAS Akidah Akhlak kelas 6 semester 1. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk rangkuman materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 semester 1, bisa cek link di deskripsi ya. Bisa dipakai untuk belajar persiapan SAS atau PAS ya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Ayo berlatih. Penilaian akhir semester 1. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, atau C. Nomor 1. Sebagai perwujudan dari kalimat thayyibah istighfar dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus bersifat A. Pemurah, B. Pemaaf, C. Ramah, D. Santun. Jawabannya adalah B. Pemaaf. Perwujudan dari kalimat thayyibah istighfar dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus menjadi manusia yang pemaaf. Nomor 2. Kalimat istighfar diucapkan sebagai ungkapan penyesalan dan permohonan maaf seorang hamba atas dosa-dosanya kepada Allah. Kalimat istighfar diucapkan di saat A. Selesai sholat, B. Mendapat nikmat, C. Mendapat musibah, D. Melihat kecelakaan. Jawabannya adalah A. Kalimat istighfar diucapkan di saat selesai sholat ya. Jadi setelah sholat jangan langsung berdiri, tapi kita harus membaca istighfar terlebih dahulu. Nomor 3. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang A. Menyesal, B. Menangis, C. Bertobat, D. Minta maaf. Jawabannya adalah C. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertobat. Nomor 4. Orang yang banyak membaca istighfar setiap saat A. Merasa rendah diri, B. Hatinya merasa gelisah, C. Mengalami kesulitan, D. Hatinya merasa tenang. Jawabannya adalah D. Orang yang membaca istighfar setiap saat, hatinya merasa tenang. Nomor 5. Perhatikan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa kematian A. Dapat diketahui, B. Tidak dapat diketahui, C. Dapat dimajukan, D. Tidak dapat dimajukan dan diakhirkan. Jawabannya adalah D. Ayat di atas menjelaskan bahwa kematian tidak dapat dimajukan dan diakhirkan. Dilihat di sini ada kosakata la yastakhiruna, tidak bisa diakhirkan, dan wala yastaqdimuna, dan tidak bisa dimajukan ya. Nomor 6. Allah menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasaan ampunannya. Hal ini merupakan makna dari Asmaul Husna. A. Al-Ghaffar, B. Al-Afu, C. Ar-Rahman, D. Ar-Rahim. Jawabannya adalah A. Al-Ghaffar. Allah menutupi dosa hamba-hambanya, itu merupakan makna dari Asmaul Husna Al-Ghaffar.
Nomor 7. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya, serta menghapus dan menghilangkan dosa-dosa sampai ke akar, merupakan wujud dari Asmaul Husna. A. Al-Ghaffar, B. Al-Afu, C. Ar-Rahman, D. Ar-Rahim. Jawabannya adalah B. Al-Afu, memaafkan semua kesalahan hamba-hambanya dan menghapuskan dosa sampai ke akar, merupakan wujud dari Asmaul Husna Al-Afu. Diingat-ingat ya. Nomor 8. Yang bukan merupakan perbedaan antara Al-Ghaffar dan Al-Afu adalah A. Al-Ghaffar, ampunan dosa tapi dosa itu masih ada. Al-Afu, dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada. B. Al-Ghaffar, dosa tersebut ditutupi oleh Allah. Al-Afu, dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan. C. Al-Ghaffar, dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada. Al-Afu, dosa tersebut ditutupi oleh Allah. D. Al-Ghaffar, tidak disiksa dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Al-Afu, bekas dosa itu tidak lagi terlihat. Jawabannya adalah A. Al-Ghaffar, ampunan dosa tapi dosa itu masih ada. Sedangkan Al-Afu, dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada. Nomor 9. Setelah seseorang menyesal atas kesalahan yang diperbuat, kemudian ia bertobat, hatinya menjadi tenang karena ia merasa Allah telah mengampuni kesalahannya. Hal ini membuktikan bahwa Allah A. Al-Ghaffar, B. Al-Afu, C. Ar-Rahman, D. Ar-Rahim. Jawabannya adalah B. Al-Afu. Kenapa kok Al-Afu bukan Al-Ghaffar? Karena di sini keterangannya Allah telah mengampuni kesalahannya, ya. Dikasih garis bawah ya, mengampuni. Allah Maha Mengampun, itu Allah Al-Afu. Nomor 10. Allah menutupi dan tidak membuka kesalahan kita agar kita A. Tidak merasa malu, B. Tidak menyadari kesalahan, C. Putus asa, D. Tidak memperbaiki diri. Jawabannya adalah C. Allah menutupi dan tidak membuka kesalahan kita agar kita tidak putus asa. Nomor 11. Manakah pernyataan yang benar? A. Qadha merupakan kejadian yang sudah ditetapkan Allah. B. Qadha merupakan ketentuan Allah sejak zaman azali. C. Qadar adalah ketentuan Allah atas semua makhluknya. D. Qadar merupakan ketentuan Allah yang bisa diubah manusia. Jawabannya adalah B. Qadha merupakan ketentuan Allah sejak zaman azali. Nomor 12. Manakah yang termasuk contoh takdir mu'allaq? A. Seorang pelajar ketika ulangan memperoleh nilai 5, kemudian belajar tekun dan ulangan kembali memperoleh nilai 10. B. Seorang pemuda mengendarai sepeda motor dan meninggal karena kecelakaan. C. Seorang anak lahir pada hari dan tanggal tertentu. D. Seseorang terlahir dalam keadaan tidak sempurna. Jawabannya adalah A. Seorang pelajar ketika ulangan memperoleh nilai 5, kemudian belajar tekun dan ulangan kembali memperoleh nilai 10. Ini yang termasuk contoh takdir mu'allaq. Anak-anak masih ingat, takdir bisa dibagi menjadi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Yang takdir mu'allaq itu takdir yang bisa dirubah atas usaha manusia. Nah, seperti ini jawaban yang A. Yang awalnya pelajar mendapat nilai 5, kemudian dia belajar dengan tekun, kemudian dia ulangan kembali, bisa memperoleh nilai 10. Itu takdir yang manusia bisa merubahnya ketika dia mau berusaha. Sedangkan takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Seperti pilihan yang B ini.
seseorang pemuda mengendarai sepeda motor dan meninggal karena kecelakaan. Nah, ini adalah takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Tentang apa? Kematian atau tentang kelahiran, ya. Nomor 13. Perhatikan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ayat di atas merupakan perintah Allah kemudian kepada kita untuk menjadi A. Orang yang tidak bodoh, B. Nahi mungkar, C. Orang yang syukur, D. Pemaaf. Jawabannya adalah D. Pemaaf, ya. Dilihat ini ya. Kata yang pertama, khudil afwa, artinya jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari kebodohan. Nomor 14. Suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya merupakan sikap seorang yang A. Adil, B. Mengalah, C. Tanggung jawab, D. Pemaaf. Jawabannya adalah D. Suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun rasa benci, itu adalah sikap seseorang yang pemaaf. Nomor 15. Setiap orang adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai titik-titik-titiknya. A. Amanah, B. Keadilan, C. Tanggung jawab, D. Kebijaksanaan. Jawabannya adalah C. Setiap orang adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya. Nomor 16. Tanggung jawab seorang anak di madrasah atau di sekolah dapat ditunjukkan dengan cara A. Belajar dengan sungguh-sungguh, B. Membersihkan ruang guru, C. Mengantar temannya yang sakit, D. Merapikan buku-buku di ruang perpustakaan. Jawabannya adalah A. Ya, tanggung jawab seseorang anak di madrasah dapat ditunjukkan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Nomor 17. Manakah yang menunjukkan contoh bersikap adil? A. Seorang ibu membagi sama uang saku ketika anaknya yang belajar di RA, MI, dan MTS. B. Seorang kakak meminta adik-adiknya membantu mengerjakan tugas di rumah. C. Seorang ayah membagi tugas kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. D. Seorang siswa memberikan sebagian uang sakunya kepada temannya agar tidak dibuli. Jawabannya adalah C. Contoh bersikap adil yaitu seorang ayah membagi tugas kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Nomor 18. Perilaku seorang pelajar membuang sampah sembarang tempat termasuk kategori sikap tidak adil, karena hal tersebut termasuk perbuatan A. Terpuji, B. Aniaya, C. Baik, D. Benar. Jawabannya adalah B. Aniaya. Nomor 19. Tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada, sehingga dapat menyelesaikannya berdasarkan kebenaran, adalah sikap A. Bijaksana, B. Takwa, C. Tanggung jawab, D. Adil. Jawabannya adalah A. Tepat dalam menyikapi setiap keadaan serta persoalan dan berdasarkan kebenaran itu adalah sikap bijaksana. Nomor 20. Bijaksana adalah suatu sikap yang tidak mudah dilakukan, tetapi bisa dibiasakan dengan cara A. Emosional, B. Merasa pintar sendiri,
C. Egois. D. Memiliki jiwa kasih sayang. Jawabannya adalah D. Bijaksana bisa dibiasakan dengan cara memiliki jiwa kasih sayang. Nomor 21. Sikap Rasulullah meminta pemuka Quraisy memegang sorban beliau di saat memindahkan Hajar Aswad ke Ka'bah membawa banyak hikmah, kecuali A. Nabi mendapat hadiah dan penghargaan. B. Para pemuka suku Quraisy merasa ikut berjasa. C. Tidak ada yang merasa diabaikan. D. Terhindar dari permusuhan di antara mereka. Jawabannya adalah A. Nabi mendapat hadiah dan penghargaan. Ketika peristiwa pemindahan Hajar Aswad ini, Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa? Bagus. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya ketika peristiwa pemindahan Hajar Aswad ke Ka'bah. Nomor 22. Yang tidak termasuk akhlak mazmumah adalah A. Marah. B. Pilih kasih. C. Fasik. D. Rendah hati. Jawabannya adalah D. Yang tidak termasuk akhlak mazmumah adalah D. Rendah hati. Akhlak mazmumah itu akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela, ya. Jadi yang tidak termasuk akhlak tercela ini yang mana? Jawabannya D. Rendah hati. Nomor 23. Berikut yang merupakan ciri-ciri orang yang sedang marah adalah A. Wajahnya merah. B. Bibirnya tersenyum. C. Berkata dengan santun. D. Tangannya tenang. Jawabannya adalah A. Ciri-ciri orang yang sedang marah adalah wajahnya merah. Nomor 24. Orang Islam yang sering melakukan dosa dan melanggar larangan Allah disebut A. Fasik. B. Musyrik. C. Murtad. D. Muflis. Jawabannya adalah A. Orang Islam yang sering melakukan dosa dan melanggar larangan Allah disebut fasik. Ingat-ingat ya anak-anak. Nomor 25. Sikap pilih kasih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disengaja, seorang ibu terkesan lebih menyayangi salah satu anaknya. Anak yang lain merasa si ibu bersikap pilih kasih kepada mereka. Apa yang harus dilakukan ibu agar tidak pilih kasih? A. Memperingatkan anak-anaknya untuk tidak mengatur orang tua. B. Bersikap wajar-wajar saja. C. Membiasakan diri bersikap adil. D. Pura-pura tidak tahu. Jawabannya adalah C. Yang harus dilakukan ibu agar tidak pilih kasih adalah membiasakan diri bersikap adil, yaitu tidak berat sebelah, semuanya sama. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.